tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya sangat support juga gitu loh. Kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Setelah menjadi perbincangan karena sempat membawa nama Irish Bella dalam nota pembelaannya, Amar Zoni akhirnya memilih untuk meluruskan situasi. Di tengah jalannya persidangan, Amar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada sang mantan istri. Ia mengakui apa yang ia sampaikan dalam pledoi yang berisi ungkapan hati dan perjalanan hidupnya bisa saja tanpa disadari menyinggung kehidupan baru Irish Bella. Dengan nada yang lebih tenang, Amar menunjukkan penyesalannya. Baginya, pledoi yang ia bacakan adalah cerminan cerita hidup yang utuh dan dalam cerita itu, sosok Irish Bella memang pernah menjadi bagian penting yang tak bisa dihapus begitu saja. Yang nggak ada yang membawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan, yang mungkin teman-teman media juga punya gitu kan, dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung siapa-siapa, bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Dan pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu, dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya kemana-mana jadi berita lah kan gitu kan, tapi tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Yang aku bilang selalu ya, seharusnya Bang Amar bisa lebih fokus di pembelaannya gitu. Jadi tapi kan dalam sisinya Bang Amar, point of view-nya Bang Amar itu kan apa yang dia rasakan. Jadi sah-sah aja dong kayak hakim. Iya, untuk hakim tadi juga Bang Amar juga udah bilang sebetulnya ini kan bukan untuk publik. Itu untuk pembelaan dia dan supaya hakim mempertimbangkan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya sangat support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya jangan bisa gitu loh. Dan di sini tidak ada di sini juga tidak ada yang ingin mengintervensi dari pledoi yang saya buat gitu loh. Kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa. Di tengah ramainya pembahasan soal Amar Zoni yang membawa kisah masa lalunya ke dalam pledoi, tanggapan justru datang dari sang adik, Aditya Zoni. Dengan sikap yang cukup tegas, Adit mengaku tidak sepenuhnya membenarkan langkah kakaknya. Menurutnya, membawa cerita lama, terlebih yang menyangkut Irish Bella bukanlah keputusan yang tepat di tengah situasi yang sedang sensitif. Namun di balik perbedaan pendapat itu, Adit tetap menunjukkan perannya sebagai adik. Ia memilih hadir dengan cara yang lebih sederhana tapi bermakna, yakni memberikan kabar soal anak-anak agar Amar bisa merasa lebih tenang dan tidak terbebani pikiran lain selama menjalani proses hukum. Oh ya, itu aku nggak setuju sih sebetulnya, kayak maksudnya apa ya, gimana ya ngomongnya ya, maksudnya kita cukup dengan pembelaan kita aja gitu kan.
Soal masa lalu nggak usah dibawa-bawa seharusnya. Menurut aku, cuman mungkin Bang Amar punya pendapat yang lain, punya ini yang lain, ya silakan aja, nggak masalah juga kan, bukan aku juga yang membela kan. Jadi memang itu aja sih sebetulnya, cuman lebih fokus ke pembelaannya Bang Amar gitu loh, jangan ke mana-mana, ke masa lalu dan segala macam itu doang. Jadi pastilah sebagai adik kan selalu menginformasikan ke Bang Amar gimana kembangnya anak-anak Bang Amar, dan alhamdulillah dari pihak KIBL-nya pun juga ini kan juga sangat terbuka, yang waktu minta video air, video Amala. Di tengah sorotan yang belum juga mereda, perkara narkotika yang menjerat Amar Zoni terus melaju ke fase yang makin krusial. Jika sebelumnya publik dibuat heboh dengan isi pledoi yang penuh emosi, kini situasinya terasa jauh lebih menekan. Dalam sidang lanjutan pada 9 April 2026 dengan agenda replik, jaksa penuntut umum tanpa ragu menolak seluruh pembelaan yang diajukan Amar. Amar terlihat lebih diam dengan ekspresi yang tak lagi menunjukkan perlawanan seperti sebelumnya. Berharap setiap detail yang pernah ia sampaikan, mulai dari pembelaan, bukti, hingga keterangan saksi, tetap mendapat tempat dalam pertimbangan. Demikianlah jawaban penuntut umum atau replik yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan advokat terdakwa, sedangkan hal-hal yang lain kami anggap tidak relevan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan. Tidak akan kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya, dan kami tetap pada surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Kami sebagai PH nanti akan membuat tanggapan juga terhadap repliknya, namanya duplik. Ya itu ya masing-masing lah, memang ada tupoksinya masing-masing. Iya, nggak apa-apa, wajar lah. Karena itu tugasnya JPU juga, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Dan yang mudah-mudahan di finalnya kan kita akan ada keputusan, mudah-mudahan hakim bisa mempertimbangkan ininya Bang Amar ya, apa namanya, pledoinya Bang Amar tuh. Bang Amar kan udah nyiapin beratus-ratus halaman nih Bang, ditolak gimana, kecewa nggak Bang? 400 halaman kata siapa, banyak banget. Itu cuma Enggak, dulu. sekarang itu bukan ditolak, itu kan udah aku bilang. Kalau versinya jaksa ya wajar dong, nggak mungkin jaksa menerima berarti ya keputusan udah langsung diputus dong, udah. Ya kan berarti bebas dong. Persiapan diduplik gimana? Hah? Ya pasti kita udah siap. Ya kan? Jadi harus paham dulu, kalau ditolak itu sama. Jaksa nggak akan mungkin dong mencabut tuntutannya. Kalau dia menolak berarti kan mencabut tuntutan. Nah itu memang haknya jaksa sesuai dengan tupoksinya. Hak kita juga menanggapi. Nanti baru hakim yang mempertimbangkan ya pledoi, tuntutan, ya replik, duplik. Nah yang ambil keputusan itu adalah hakim. Tentu berdasarkan fakta persidangan dan aturan-aturan undang-undang, kemudian saksi-saksi ya gitu. Agenda selanjutnya kapan Bang? Apa? 1 minggu lagi kita udah siap lah dupliknya. Bang, mungkin Doain aja, yang penting ini kan jelas arenanya nanti kan di hakim. Pemutusan perkara ini kan hakim. Jadi kami ini ibaratnya antara jaksa dengan PH itu kan ibaratnya menyaji makanan nih, ya kan? Nah, nanti ya hakim lah yang mempertimbangkan, yang memutuskan yang mana yang akan jadi pedoman dia untuk menjatuhkan putusan ini, vonis ini. Di tengah tekanan sidang yang semakin memuncak, terlebih setelah pledoi Amar Zoni ditolak, muncul satu hal yang justru bikin publik makin penasaran. Sosok yang selama ini dikenal selalu ada di sisi Amar, Camelia, tiba-tiba seperti lenyap. Biasanya ia tak pernah absen memberikan dukungan, bahkan kerap jadi garda terdepan saat Amar disorot. Namun kali ini berbeda. Di momen sidang yang begitu krusial, Camelia justru tak terlihat sama sekali. Fakta itu semakin diperjelas oleh pernyataan Aditya Zoni.
Ia mengungkap bahwa sidang tersebut hanya dihadiri keluarga tanpa kehadiran Camelia. Bahkan, komunikasi antara sang dokter dan keluarga Amar belakangan ini disebut benar-benar terputus. Situasi ini pun membuat suasana semakin penuh spekulasi. Di saat Amar berada di titik paling genting dalam hidupnya, justru orang yang selama ini setia mendampingi malah tak terlihat di sampingnya. Ya sama keluarga aja sih, kita keluarga aja. Di sini juga ada kakeknya, bukan kakek ya, Pak Tuo juga jauh-jauh datang. Jadi ya udah, kita sama keluarga aja datang. Hari ini dokter nggak datang, gimana kamar? Mungkin lagi sibuk sekarang. Mungkin komunikasinya gimana dengan dokter kamar? Di saat kabar keretakan hubungan semakin ramai dibicarakan, Camelia justru belum juga membuka suara secara gamblang. Tak ada penjelasan panjang, tak ada penegasan yang benar-benar menjawab rasa penasaran publik. Namun menariknya, di tengah keheningan itu, Camelia sempat menyampaikan satu hal yang cukup menenangkan. Ia mengaku tetap akan berada di sisi Amar Zoni, memberikan dukungan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Jadi tadinya Bang Amar juga masih publikasi, berarti memang nggak putus ya Bu Dokter ya? Iya. Dengan tadi Bang Ya, Amar boleh tanya Bang Amarnya aja kalau gitu ya nanti. Oke. Yang pasti aku tetap support gitu, kecewa pasti ya Bu, tapi masih tetap harus berdoa untuk putusan hakim aja yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kan nanti yang memutuskan kan hakim. Iya, bukan. Ini kan masih dari jaksa kan, dari CPU, nanti hakim yang memutuskan. Semoga Tuhan sama Allah itu akan memberikan jalan yang kepada Bu Hakim, timnya Bu Hakim itu untuk memberikan suatu hasil keputusan yang paling baik buat semua. Kalau soal itu kan saya kan udah berkali-kali ngomong kan. Soal hubung pribadi, saya tidak diberi kuasa untuk menceritakan itu gitu loh. Walaupun saya tahu kan gitu. Jadi untuk soal itu saya tidak bisa berkomentar. Kami PH tugasnya kan penasihat hukum, ya kan. Nah, masalah pribadi, ya itu silakan kan aku bilang dari awal. Silakan ke keluarganya Aditya Joni kan gitu. Baru dengar saya kabar ini. Amar tidak pernah bercerita soal itu. Mungkin karena dia tahu saya ini kan cuma sebagai kuasa hukum. Jadi nggak mungkin dia bercerita ya. Untuk itu tanya aja ke adik kandungnya. Gimana ya, aku juga bingung. Pokoknya intinya aku masih support Bang Amar lah sama Bu Titi. Sama-sama lah sebagai manusia itu akan mensupport. Bang Amar aku dibilang. Nggak boleh. Katanya kalau support harus bilang katanya aku cinta juga. Oh iya. Tadinya kan nggak mau bicara, cuman ternyata dari pihak konsul PH aku juga terus teleponan Bu Titi, apa ini yang harus aku bicarain sebenarnya. Ya udah ternyata ya udah kata Bu Titi ya udah keluarin aja semuanya apa yang terjadi. Ya kan bisa dengar sendiri dari Bang Amar. Ini kalau dokter sama Amar ini itu kan yang bicara masalah hati. Jadi hati kan dokter juga banyak sudah cerita bahwa hati itu kan tidak kemudian tiba-tiba jatuh cinta. Itu ada suatu proses. Kalau bahasa Jawa itu bilangnya adalah witing tresno jalaran saka kulino. Jadi karena sering ketemu itu kemudian timbullah suatu chemistry akan akhirnya saling mencintai. Artinya sudah ada suatu yang tertanam dalam hati. Jadi kalau ditanya hal seperti itu, ya kalau misalnya ada cinta, nggak mungkin itu akan hilang sebegitu saja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.